VC coming out! Pada tahun 1955, di bawah kepemimpinan Presiden John F. Kennedy, lalu kemudian Lyndon B. Johnson, Amerika menyatakan perang kepada Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Penyebabnya adalah karena Amerika dibayangi ketakutan akan gelombang komunisme yang sedang menyebar di Asia Tenggara. Akhirnya sejarah mencatat bahwa keputusan perang itu adalah keputusan yang sangat buruk, dikarenakan Vietnam memiliki pasukan yang luar biasa, yaitu Viet Cong. Selama peperangan Vietnam dari otoritas kolonial Prancis, akhirnya pada tahun 1940-an, pasukan komunis Vietnam Utara mulai menggali jaringan terowongan yang berada di bawah hutan Vietnam Selatan. Dan kemudian, pada awal 1960-an, ketika pihak Amerika Serikat mulai meningkatkan kehadiran militernya di Vietnam untuk mendukung rezim non-komunis di Vietnam Selatan. Dan dikarenakan Amerika sangat bergantung pada pengeboman negara, maka pasukan Vietnam Utara dan Viet Cong secara bertahap memperluas terowongannya. Terowongan dengan tinggi 80 cm dan lebar 60 cm ini mampu menghubungkan basis hubungan Viet Cong melalui jarak sekitar 250 km. Terowongan ini tertanam dari pinggiran Saigo sampai perbatasan Kamboja. Terowongan ini tumbuh menjadi desa bawah tanah, dan terowongan ini dinamai Terowongan Cu Chi. Jadi di film yang akan kita bahas kali ini berjudul Tunnel Rats. Tunnel Rats menjadi gambaran saat pertempuran di Terowongan Cu Chi, di mana tim khusus Amerika akan memasuki Terowongan Cu Chi untuk memerangi musuhnya selama Perang Vietnam. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan inilah dia film Tunnel Rats. Pada tahun 1968, beberapa tentara Amerika yang bergabung dalam Tunnel Rats memasuki kamp di kawasan Vietnam Selatan. Kehadiran mereka di hutan Vietnam ini untuk menjalankan misi penting, yaitu untuk menghancurkan terowongan tentara Vietnam. Para tentara yang baru sampai ini langsung disambut oleh Letnan Vico Lobord yang menjadi pimpinan tertinggi di base camp ini. Kemudian Letnan Bord memerintahkan Sersan Heni untuk mengeksekusi seorang sniper Vietnam yang tertangkap. Dan sang letnan menyuruh semua pasukannya untuk menyaksikan eksekusi ini. Tujuan Letnan Bord menyuruh semua pasukan barunya hadir dalam eksekusi ini karena dia ingin menunjukkan bahwa peperangan tidak punya belas kasihan terhadap musuh. Kemudian Sersan Heni, tanpa pikir panjang, langsung mengeksekusi sniper Vietnam ini dari atas pohon. Setelah menyaksikan eksekusi tersebut, membuat para prajurit baru ini menjadi terkaget. Begitu juga dengan Sersan Heni. Sebenarnya ia sangat terpukul dengan perintah itu. Namun bagaimanapun, perintah tetaplah perintah. Dan ketika semua prajurit sudah pergi, Sersan Heni langsung menangis sejadi-jadinya karena sangat merasa bersalah. Kemudian saat jam makan siang, para prajurit Amerika dihidangkan makanan dengan gizi dan protein yang cukup lengkap. Dengan kursi dan meja makan, para prajurit dapat berbincang satu sama lain. Namun, meskipun begitu, para prajurit ini masih mengeluh dikarenakan rasa dari dapur umum mereka yang tidak sedap. Di malam harinya, para tentara yang tegang ini tak bisa tidur tenang karena esok pagi pasukan Tunnel Rats akan menjalankan misi paling berbahaya. Kemudian Leeford mengajak Ferran untuk menenangkan diri. Di esok paginya, sekitar pukul 8 pagi, para prajurit diperintahkan agar bergerak maju ke dalam hutan. Di tengah hutan Vietnam Selatan ini, para pasukan sangat teliti saat melangkah untuk menghindari jebakan.
Namun tanpa mereka sadari, ternyata tentara Vietnam lebih dulu mengetahui keberadaan mereka. Setelah menelusuri hutan lebih dalam lagi, Letnan Bourne menemukan pintu masuk terowongan yang hanya berukuran 40 kali 40 cm dengan penutup dari papan kayu. Untuk ini, Gary dengan sukarela menjadi bionet dan masuk pertama kali. Ia hanya membawa pistol Colt N19 dan sebuah senter. Terowongan yang hanya berukuran 80 kali 60 cm ini membuat Gary kesusahan bergerak. Dan tak lama dari situ, tiba-tiba Gary tertembak. Mendengar suara tembakan, salah satu prajurit bernama Johnson langsung masuk untuk membantu Gary. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa Gary yang sudah terluka parah di bagian perutnya. Tak tahu siapa yang menembak Gary, namun kejadian ini membuat suasana menjadi sangat menegangkan. Apalagi saat Gary sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Johnson pun turun sekali lagi untuk membuntui cabang terowongan ini dengan sebuah granat. Di sini Johnson memberitahu temannya bahwa ada 2 orang Viet Cong di dalam terowongan dan ia menuntaskan pembasmiannya dengan sebuah granat gas. Dan kemudian Johnson serta Porter turun dengan menggunakan masker gas. Keduanya berniat menjelajahi lebih jauh interior terowongan ini. Hingga beberapa menit kemudian, 2 mayat Viet Cong berhasil ditemukan. Kemudian mereka berencana untuk meledakkan terowongan ini. Johnson dan Porter kembali masuk ke dalam dengan membawa radio komunikasi dan 1 box TNT dengan pemicunya. Granat gas memang sudah pudar, tapi kengerian masih kental dalam terowongan ini. Itu terbukti dengan adanya jebakan-jebakan tradisional Viet Cong yang tak kalah mematikan. Setelah menetralisir jebakan ini, Johnson mulai maju merayap. Setelah cukup jauh merayap ke dalam, ternyata terowongan ini buntu. Ia pun berniat keluar untuk memberitahu rekan-rekannya bahwa terowongan ini sudah bersih dari musuh. Namun ia tidak tahu jika beberapa meter tepat di bawahnya terdapat markas tentara Vietnam. Saat ingin kembali ke pintu masuk, Johnson dan Porter melihat pintu keluar lainnya. Akan tetapi saat ia akan keluar, leher Johnson langsung disambut dengan bambu runcing, sedangkan Porter mendapatkan serangan granat. Cukup 1 Viet Cong perempuan untuk menghabisi 2 orang pasukan khusus Amerika. Seorang wanita yang bernama Fu Mei ini masuk melalui lubang yang lain. Di dalam sana, ia mendapatkan pesan dari seorang anak kecil untuk membantu menguburkan kawannya. Di sisi lain, ternyata Porter masih hidup. Ia hanya tertimbun tanah, sedangkan Plutonnya, kontak radio tak bisa dilakukan. Menyadari ada yang salah, Sersan Henny langsung bergegas masuk bersama Megrin dan Verano. Saat Sersan Henny dan rekannya sedang memeriksa ke depan, mereka betapa terkejutnya melihat kondisi Johnson yang terbunuh secara mengenaskan. Kemudian mereka kembali ke lubang pertama dan mengabarkan jika Johnson telah tewas dan Porter belum ditemukan. Lalu Miller mengabarkan bahwa radio mereka ternyata rusak sehingga tak dapat menghubungi Letnan Bourne. Hal ini tentu membuat Sersan Henny menjadi panik dan memutuskan membawa Verano dan Green untuk masuk ke dalam terowongan. Sementara Miller dan Rabbit ditugaskan untuk kembali ke markas. Ketika di dalam terowongan, Sersan Henny yang sudah berpengalaman berhasil menemukan jika terowongan yang mereka masuki ternyata bercabang di 2 arah. Mungkin inilah yang membuat Porter dan Johnson tersasar.
Henny yang terus melanjutkan penelusurannya, tiba-tiba terkena kunci stick atau jebakan jajaran bambu runcing. Melihat tubuh Sersan Henny tertusuk puluhan bambu runcing, membuat Venaro dan Green ketakutan. Lalu tak lama setelah itu, tembakan dari senjata AK-47 menghantam tubuh Venaro dari depan. Sementara di atas, mereka mendengar suara samaran tembakan. Hal ini membuat Clifford dan Peter kebingungan asal tembakan itu dari mana. Mereka tidak tahu kalau Sersan Henny dan Venaro sudah tewas. Kini hanya tinggal Green sendiri di dalam sana. Ia merayap di antara himpitan tanah yang hanya cukup dilalui satu orang saja. Dengan cepat, ia merangkak untuk lari dari kejaran tentara Viet Cong. Setelah serangan dari dalam terowongan, kini serangan dari luar pun terjadi. Saat Clifford dan Peter di posisinya, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tembakan dari beberapa arah. Kini mereka berdua benar-benar terkepung. Tak ada tempat untuk berlindung, mereka berdua terpaksa masuk ke dalam terowongan kematian. Kembali lagi ke posisi Green. Ia masih merangkak dan semakin jauh dari terowongan, sehingga ia lupa jalan keluar. Begitu juga dengan Clifford dan Peter yang sudah masuk ke terowongan. Sementara itu di markas tentara Amerika, tanpa disangka, mereka juga mendapat serangan dari Viet Cong. Dalam serangan ini, Viet Cong berhasil mematikan banyak perwira dan memaksa Miller dan Habit untuk melarikan diri masuk ke dalam hutan. Walaupun mereka melarikan diri, pasukan Viet Cong tetap terus mengejar mereka, sehingga Rabbit tertembak mati. Sedangkan Miller terlibat duel dengan salah satu musuhnya. Sementara itu, markas tentara Amerika ini masih diserang habis-habisan oleh pasukan Viet Cong. Melihat pasukan Viet Cong terus berdatangan, Letnan Bourne berusaha menghubungi markas terbesar dan meminta bantuan dari udara. Hotel 1, this is Zebra 3. We need an airstrike on my position. Need an airstrike on my position. Di dalam terowongan, Porton sudah sadar setelah tertimpa tanah. Ia kembali merayap mencari jalan keluar. Setelah cukup lama merayap, akhirnya ia menemukan cabang yang penuh dengan air. Tak ada pilihan lain, terpaksa Porton memasuki sungai bawah tanah dan terus maju mengikuti sumber air. Namun saat hendak keluar, Porton langsung berhadapan dengan tentara Viet Cong yang sedang beristirahat. Sementara di sisi lain terowongan, Green akhirnya bertemu dengan Peter dan Clifford yang sedang sekarat. Mereka bertiga pun langsung bergegas mencari pintu keluar. Namun cabang demi cabang terowongan ini menyimpan kegelapan dan teror. Saat Clifford yang tertinggal di belakang, secara tiba-tiba dari arah belakang, Fu Mai muncul dan langsung menyerang Clifford dengan cara menikam dan merobek perut Clifford dengan belatinya. Namun Peter dan Green hanya bisa melihat namun tak bisa menolong.
Setelah melihat kematian Leaford membuat mental Green hancur, ia tak mau melanjutkan perjalanannya lagi. Ia sudah berniat mati di terowongan ini. Kemudian ia memohon kepada Peter untuk meninggalkannya. But I'm not in this goddamn damn mouth. Setelah Peter meninggalkan Green, muncul dua orang Viet Cong dan menantang Green untuk bertarung. Walaupun mental Green sudah hancur, tetapi ia mampu memenangkan pertarungan ini. Dari puluhan pasukan khusus Tunnel Rats, kini yang tersisa hanya Green, Peter, Porton, dan Miller yang masih bernyawa. Meski Miller berada di luar terowongan. Kini Green menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun ia belum tahu nasibnya akan seperti apa di dalam terowongan ini. Ia kembali merayap dan menemukan sebuah cabang yang tertutup dengan rangkaian kayu. Dalam kesibukannya itu, Green tidak menyadari bahwa dirinya telah diikuti oleh tentara Viet Cong. Sehingga Green masuk ke dalam jebakan. Ketika Green masih berusaha menghancurkan dinding penutup, dengan cepat tentara Viet Cong ini menutup jalan untuk balik. Dan rangkaian kayu di depan Green ini ternyata itu penghambat aliran air dari cabang terowongan. Posisi terkunci dan arus air yang terus memenuhi cabang terowongan ini langsung menghabisi nyawa Green. Sementara di cabang lain, Peter tersasar dan masuk ke dalam bunker Fu Mei. Dengan bahasa yang berbeda, Peter berusaha mati-matian meyakinkan Fu Mei jika ia tak berniat membunuh Fu Mei beserta anak-anaknya. Peter hanya ingin keluar dari terowongan ini. Please, I'm not gonna hurt you. Just wanna go home. Just wanna go home, please. Just wanna go. And get up. Sedangkan di sisi lain, Porton yang masih merangkak mencari jalan keluar. Hingga akhirnya, ia berhasil menemukan lubang keluar. Setelah keluar, ia sangat lega. Masih bisa menghirup udara segar walaupun hari sudah malam. Lalu ia mulai melangkahkan kakinya menuju markas. Sesampainya di markas, ia pun tampak kaget melihat markasnya sudah hancur lebur dibuat prajurit Viet Cong. Tak lama kemudian ia bertemu dengan Miller yang berhasil selamat. Saat mereka berdua ingin meninggalkan tempat ini, mereka mendengar drum mesin pesawat dan itu ternyata bantuan dari udara tentara Amerika yang langsung membombardir kawasan ini. Ledakan dahsyat ini mengguncangkan bunker tempat tinggal Fu Mei dan meruntuhkan semua interiornya. Setelah serangan udara berhenti, kini Peter dan Fu Mei serta anak-anaknya terjebak di dalam bunker. Itu dikarenakan cabang terowongan di bunker ini tertutup longsor akibat efek serangan udara. Dan terpaksa mereka harus menggali bersama untuk bisa keluar dari bunker ini. Setelah cukup lama menggali, mereka tak juga menemukan celah untuk keluar. Dan galian itu seperti tidak ada ujungnya. Apalagi mereka dalam keadaan haus dan lapar. Mereka sudah pasrah untuk mati di dalam sana. Dan di akhir film, cahaya yang menerangi bunker ini perlahan-lahan mulai padam. Dan film pun selesai. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya.